Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Haleluya. Aku akan terus menunggumu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, saling mengasihi, saling Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi semuanya boleh bersukacita pada hari ini ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari setiap hari minggunya kita boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik yang ada di rumah, semua boleh siap. Mungkin teman-temannya yang mau bergabung bersama adik-adik di rumah boleh diajak juga untuk boleh mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian, I Love You Jesus, dan semuanya kakak undang bangkit berdiri ya. Laskar Kristus berjaga. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. How about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam hatiku. Aku cinta Yesus dalam hatiku. Cinta pada Yesus, Yesus dalam hatiku. Cinta pada Yesus, Yesus dalam hatiku. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. How about deep, deep down, down, deep down in my heart. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik sudah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan kita, namun sebelumnya kita angkat satu lagu pujian Ibu Jari dan Telunjuk.
dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa penyerahan kita yang akan dipimpin oleh abang kita Bang Sakap. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya." Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, angkat tanganmu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah masing-masing, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, tidak usah diikuti. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, pada kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Tuhan telah menolong, memberkati kami, hari lepas hari, terkhusus Tuhan di pagi hari yang indah ini, boleh Tuhan Engkau berikan waktu dan kesempatan bagi adik-adik sekolah minggu, balita Pratama Madya, untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Oleh karena itu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami memohon kepadamu, mari Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka, Engkau lawat mereka, dan biarlah Tuhan sebentar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu ataupun abang sekolah minggu, mereka yang mendengarkan diberkati, itu menjadi bekal untuk hidup mereka ya Tuhan. Berkati seluruhnya kehidupan mereka dalam sekolah mereka dan juga orang tua mereka ya Tuhan. Demikian juga untuk adik-adik kami sekolah minggu yang mungkin pada saat pagi hari ini ada yang berhalangan, ada yang tidak bisa mengikuti ibadah ini secara live streaming. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau jamah kehidupan mereka, mari Tuhan Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus kebaktian kami, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah kami bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memohon ampun kepadamu, mari Tuhan Engkau ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan adik-adik boleh siapkan persembahannya. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian, "Saya bergirang, mengapa kau bergirang?" Saya bergirang
pembukanya sudah dikumpulkan, dan saat ini yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Aster. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu pujian, Ku Buka Hatiku untuk Firman. Buka hatiku untuk firman-Mu dan melakukan yang setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan yang setiap hari. ku buka hatiku untuk firman. Buka hatiku untuk firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Puji Tuhan. Haleluya. Wih, belum kedengaran suaranya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, hari ini kita kembali online udah 2 kali ya. Kasihan sekali. Padahal kita masih bertemu 3 kali. Langsung disuruh kakak-kakaknya untuk online di rumah. Untuk kebaikan kita semua. Gak apa-apa dong, sabar sebentar lagi. Nanti kita bisa lagi bertatap muka. Oke? Dengarkan khotbah kakaknya. Tolong kakak diangkat. Oke. Ada yang duduk tadi? Berdiri tadi? Duduk atau berdiri kakak? Berdiri, disuruh duduk. Oke, silakan duduk yang masih berdiri. Oke, ini ada apa ya? Kelihatan gak Bang? Kelihatankah tulisannya? Makasih kakak-kakak. Airnya dong kakak. Oke. Hari ini ada apa ini ya? Oke. Repot-repot karena ini adalah kita online. Gak apa-apa lah kakak-kakak sekolah minggunya repot-repot. Oke. Semuanya sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya semua adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Abang-abangnya aja luar biasa, apalagi adik-adik kan? Gak ada yang COVID? Ada yang sedang COVID? Anak sekolah minggu gak ada ya? Sehat semua. Oke, puji Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau buka dulu dong. Tinggal kakak sendiri kan? Oke. Kakak mau ajak kita semua. Ini tulisannya apa ya kak? 1, 2, 3 ya? Ada yang nggak bisa baca ya? 1, 2, 3 ya? Iblis. Kelihatan nggak di monitornya? Kelihatan? Kelihatan. Kalau ini? Alkitab. Oke, yang belum bisa baca kakak kasih tahu. Ini tulisannya iblis, ini Alkitab. Nah kakak mau tanya, arah panahnya ke arah mana ya? Ke arah iblis. Kok bisa kak ke arah iblis? Nah, kakak mau cerita. Sebelum yang kemarin itu kita rayakan apa ya? Natal kan? Nah, sebelum hari Natal, kemarin kakak tanya ke Pratama, apa itu Natal? Ada yang jawab, Natal itu artinya bahwa sebentar lagi akan tahun baru. Benar.
Tapi Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus lahir, siapa yang ingat tentang penciptaan? Berapa hari Tuhan menciptakan dunia dan isinya? 6 hari. Waduh, pintar banget sih kakak-kakak sekolah minggunya 6 hari. Hari ke-7 Tuhannya bobo ya? Oh, istirahat dong, kok bobo sih? Istirahat. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah menciptakan semuanya dan hari yang ke-6 Tuhan ciptakan si Adam. Setelah itu Tuhan ciptakan si Hawa. Apa yang terjadi ya? Oh, ada iblis yang masuk ke dalam ular dan dia menggoda si Hawa. Hawa pun tergoda dan saat itulah ada dosa. Kenapa dosa? Kenapa mereka berdosa? Karena Allah berkata waktu itu jangan memakan buah yang di tengah yang di tengah taman, tapi mereka memakannya. Karena apa? Karena godaan daripada si iblis. Ketika Hawa memakannya, saat itu juga Hawa berdosa karena melanggar perintah Tuhan, Allah. Dan dia pun mengajak suaminya atau Adam, dan Adam pun memakannya dan mereka berdua berdosa. Setelah itu mereka diusir akibat perbuatan dosanya dari Taman Eden. Terus anaknya lahir yaitu Kain dan Habel. Si Kain pun membunuh si Habel. Dosa itu semakin banyak. Dosa itu semakin banyak. Nah, dari situ panahnya ke iblis. Iblis waktu itu senangnya bukan main. Saya menang. Karena manusia yang diciptakan oleh Allah itu telah berdosa. Makin hari makin banyak saja dosanya. Makin banyak manusia, makin banyak saja dosanya. Dan tiba saatnya karena Allah begitu besar, kata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, dia mengutus anaknya. Dia mengutus anaknya sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, atau yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Maka lahirlah Tuhan Yesus. Sebagaimana kita waktu itu liturgi di tempat ini, ada yang menari, ada yang puisi, ada yang nangis waktu Natal kan? Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, dia membawa berita keselamatan. Dan manusia pun ada yang berbalik dari yang sudah berdosa. Ketika Tuhan Yesus menginjili mereka, ada manusia yang berbalik kepada Tuhan. Ada yang kembali datang kepada Tuhan. Demikian juga kita adik-adikku. Apakah kita manusia berdosa? Iya. Setiap hari kita banyak berbuat dosa. Karena setiap hari kita pasti melanggar firman Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu yang berjanji dalam hatinya tahun 2022 akan belajar untuk lebih sering berbuat baik. Sebagaimana yang akan menjadi ayat firman Tuhan kita hari ini, tertulis di 2 Tesalonika 3. Ambil Alkitabnya. Alkitabnya udah dibagi gereja kan? Oh, sama sampulnya juga udah dikasih gereja. Ambil Alkitabnya, buka 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini mengajari kita untuk berbuat baik. Kalau kita adalah pengikut Tuhan, atau kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan Yesus, maka kita juga harus berbuat baik. Kata Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 13 katanya bahwa janganlah jemu-jemu berbuat baik. Tahu nggak artinya jemu? Bosan. Apakah memang pernah kita bosan berbuat baik? Ada loh kayak gitu. Dia bilang, aku terus yang memaafkan. Ada yang seperti itu loh. Aku terus yang berbagi makanan. Aku terus loh yang menyapa dia duluan. Aku terus loh yang begini. Banyak kan adik-adik seperti itu. Orang dewasa juga begitu. Tapi kata Tuhan melalui kitab Tesalonika, jangan jemu-jemu, jangan bosan berbuat apa yang baik.
Sekarang kakak mau tanya adik-adik sekalian. Kalau kita membaca di Alkitab, apa kata Alkitab? Hormatilah orang tuamu. Itu perbuatan baik nggak kak? Baik. Perbuatan baik. Nah, ketika kita melakukannya, karena kita melakukannya, kita masukkan air. Contohnya ini adalah hati kita atau kita, perbuatan kita. Ketika kita melakukannya, apa yang baik? Menghormati, kata Alkitab tadi, menghormati. Apalagi kak? Perbuatan baik apalagi ya? Sabar, itu adalah kasih. Apalagi? Menolong teman. Hah? Menabok teman? Oh, menolong. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, kata siapa? Kitab apa? Galatia, itu ada ayat hafalan. Oke, apalagi? Jangan membalas kejahatan dengan Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apalagi? Nurut sama orang tua. Jangan mencuri. Siapa di sini yang mau mencuri? Yang pernah mencuri? Mencuri makanan abangnya? Gak ada ya? Oke, pintar. Jangan mencuri. Jangan melawan orang tuanya. Belajar yang baik. Jangan berbohong. Apalagi? Jujur ya, jangan berbohong kak. Apalagi ya? Banyak loh yang baik. Kok kakak lupa ya? Tolong dibantu kakaknya apa? Saling berdoa. Oh iya, harus berdoa, itu perbuatan baik. Membaca Alkitab itu perbuatan baik. Karena kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak tahu apa yang baik. Karena di dalam Alkitablah semua perbuatan baik itu ada. Memuji Tuhan, apalagi kak? Berdoa. Ibadah sekolah minggu. Menjaga adik. Semua yang baik yang kalian tahu, lakukanlah. Sampai hatimu penuh. Setiap hari lakukan yang baik sampai hatimu penuh dengan perbuatan baik. Kita akan melihat. Sekarang ke arah mana panahnya? Ke arah apa? Sudah menjadi ke arah Alkitab. Kenapa bisa menjadi ke arah Alkitab panahnya? Karena semua kita sudah melakukan yang baik. Yang dulunya kita adalah anak sekolah minggu yang sedikit bandel atau sedikit kurang baik. Ketika kita membaca Alkitab dan melakukannya, maka kita lihat arah panahnya menjadi ke arah Alkitab. Adik-adikku yang baik, kiranya dengarkanlah cerita atau khotbah hari ini dari kakaknya. Ingat, 2 Tesalonika 3 ayat 13 menjadi ayat hafalan. Mengatakan bahwa jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan bosan-bosan untuk berbuat apa yang baik. Karena sebagai manusia pasti kita merasa, aku terus. Kata Tuhan, ketika kita terus-terusan berbuat yang baik, maka kita akan berubah. Berubah dari apa? Dari anak yang nakal atau anak yang kurang baik, kita akan menjadi anak yang baik yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita semua menjadi anak yang baik sebagaimana ajaran Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ingat, 2 Tesalonika 3 ayat 13. Kita ulangi. 1, 2, 3, ya. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Oke? Kita janji. Ayo janji mulai hari Minggu. Tanggal berapa ya hari ini kak? 13 Februari 2022. Kita janji tidak jemu-jemu berbuat baik. Habis sekolah minggu nanti langsung berbuat baik pertama kepada orang tuamu. Senyum, sapa. Demikian juga kepada abang-abangmu, kakakmu. Jangan suka berantem. Oke?
Setelah itu berbuat baiklah kepada tetangga. Setelah itu berbuat baiklah kepada teman. Semua orang kita harus berbuat baik, karena katanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak percaya adik-adikku semuanya mendengarkan kakak walaupun live streaming. Dan tetap kakak tunggu yang menjadi rekamannya, kirimkan kepada kakak akan kita tayangkan di GPI kita, di GPI Bukit Permai. Puji Tuhan. Oke, kita berdoa. Mau diangkat kakak? Oke, silakan diangkat. Terima kasih. Oke, aduh. Oke, itu perbuatan baik, menolong kakaknya kan? Ya, itu perbuatan baik ya. Oke, kita berdoa. Kalau berdoa yang baik itu adalah dilipat tangannya, ditutup matanya, ditutup kedua matanya, jangan dibuka yang satu lagi ditutup, bukan. Tapi kita berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kakak akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah bernyanyi pada pagi hari ini, memuji memuliakan Tuhan melalui suara kami. Kami telah memberikan persembahan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah menggerakkan tubuh kami Tuhan menari di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena semuanya itu daripada Tuhan. Karena Engkau yang telah memberikan kami kesehatan, sehingga kami mampu melakukan semuanya itu Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan pada hari ini, walaupun kami Tuhan masih online, adik-adik kami masih ada di rumah, biarlah kiranya roh yang takut akan Tuhan Engkau taruhkan di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mengikuti ibadah ini Tuhan sebagaimana layaknya anak-anak yang mengikuti dengan takut dan mulia di hadapan Tuhan, sehingga mereka berkenanlah kiranya kehadiran mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan kami juga pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih beri kami waktu untuk melayani Tuhan. Pengampunan Tuhan atas setiap dosa-dosa pelanggaran kami percaya, kami Engkau kasihi, karena kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dosa pelanggaran kami Engkau telah membuangnya Tuhan, tak pernah mengingat-ingatnya. Itulah yang membuat kami semakin hari semakin bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bagi orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, jadikan berhasil dan beruntung Tuhan, agar tercukupilah yang menjadi kebutuhan daripada adik-adik sekolah minggu kami. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu kami di hadapan Tuhan, anak-anak balita sampai yang pra-remaja Tuhan. Engkau berkati tumbuh dan perkembangan mereka. Engkau istimewakan mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan Yesus hikmat yang istimewa yang daripada Tuhan. Berikan mereka kepintaran yang istimewa yang daripada Tuhan. Bedakan mereka Tuhan dengan anak-anak yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan mereka di hadapan Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan, biarlah kiranya mereka tetap sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami ini di GPI Bukit Permai. Hamba-hambamu Tuhan, jemaat-jemaatmu, semua kami percaya kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kita boleh sama-sama berdoa doa Bapa kami yang di dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Setelah usai ibadah kita pada pagi hari ini, kita telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Aster. Kita mau bersalam-salaman satu sama yang lainnya dengan satu lagu pujian, Tuhan Yesus Baik.